Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, baiklah. Nampaknya semangat ya pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar, ada baiknya kita operasi semut terlebih dahulu guna membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bapak berikan waktu 1 menit untuk anak-anak sekalian membersihkan kolong meja dan tempat sampahnya. Silakan. Baik, apakah sudah dibersihkan? Sudah. Ya, baiklah. Selanjutnya anak sekalian, guna meningkatkan rasa religius kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada baiknya kita terlebih dahulu membacakan doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Bapak kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan dan mengisi kehadiran. Zubaidah, Hadir Pak. Irlan, Ayo, Pak. Nando, Ayo, Pak. Nelly, Hadir Pak. Mbak. Hadir Pak. Oke, nampaknya Bapak lihat ini hadir semua ya. Ya, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya guna meningkatkan rasa nasionalisme dan cita tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Meli, silakan maju. Ayo kita berdiri terlebih dahulu. Ayo, ada semangat ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke ini selanjutnya, di sini ada yang bisa merefleksikan apa manfaat kita tadi menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saud Ananda Irlan, silakan apa manfaatnya? Kalau kita cinta tanah air, Pak. Oke, nah, kami tepuk tangan. Oke, selanjutnya guna memupuk rasa cinta kita terhadap bangsa negara kita yaitu Pancasila, marilah kita menyanyikan yel-yel dari Pancasila yang akan dipimpin oleh, ada yang mau? Zubaidah, apakah bersedia? Oke, silakan maju ke depan. Kita menyanyikan lagu edisi profil pelajar Pancasila yang tujuannya bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita terhadap nilai-nilai dari Pancasila dan yang merupakan salah satu pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Oke, sebelumnya Bapak ingin membagikan kegiatan literasi kita dengan membaca buku dengan judul Wilayah Nusantara.
Marilah kita lanjutkan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran serta materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, yaitu untuk tujuan pembelajaran. Di situ kalian ditugaskan untuk menuliskan 5 makanan khas daerah Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan 5 makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu TPS atau yang disingkat dengan panjangannya ialah TPSR. Kemudian untuk metodenya itu tanya jawab, penugasan, dan pengerjaan seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, Bapak ingin tanyakan kepada kalian semua. Ada yang masih ingat tidak materi pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Ya, ada yang ingat? Irlan, silakan berdiri dulu. Alat musik tradisional, Pak. Oke, ada yang lain? Belajar jenis-jenis alat musik. Oke, benar sekali. Jadi anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang alat-alat musik tradisional yang ada di daerah kita. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang makanan khas daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan perhatikan poin-poin yang Bapak akan sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak menampilkan poin-poinnya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua. Ada yang tahu apa itu pengertian makanan khas daerah? Ada yang tahu? Ya, silakan dok. Makanan khasnya ada di daerah saja, Pak. Oke, benar. Kemudian ada yang tahu apa saja makanan khas daerah yang berasal dari Provinsi Bengkulu? Ya, silakan. Lemang, Pak. Oke, lemang itu dari daerah mana? Dari Ujang, Pak. Oke, nah baiklah anak-anak sekalian, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang makanan khas daerah dari Bengkulu. Nah, silakan simak poin-poin yang akan Bapak sampaikan. Oke, nah sebelumnya silakan perhatikan poin-poin yang Bapak sampaikan. Kepada Meli, silakan dibacakan apa tulisannya. Makanan khas daerah. Pengertian makanan khas daerah adalah jenis makanan atau hidangan yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Hidangan ini biasanya memiliki ciri khas yang terkait dengan budaya, tradisi, iklim, dan bahan makanan yang tersedia di daerah tersebut. Makanan khas daerah disebut juga dengan kuliner atau khas daerah. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada saudara ini. Oke, anak-anak sekalian, jadi makanan khas daerah itu merupakan salah satu makanan yang memiliki karakteristik yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Seperti yang kita tempat ini, Provinsi Bengkulu, itu makanan khas daerahnya berbeda dengan wilayah di tempat lain. Misalnya saja di Pulau Jawa, itu berbeda dengan wilayah kita di wilayah Sumatera ini. Nah, anak-anak sekalian, menurut kalian apa saja makanan khas daerah yang berasal dari Bengkulu? Ya, ada yang tahu? Ya, Nando? Tempoyak, Pak. Oke, tempoyak. Kemudian? Kalau pisang sawai, Pak. Oke, pisang sawai. Kemudian ada yang lain? Nah, baik. Mari kita lihat beberapa makanan khas daerah yang berasal dari Bengkulu. Nah, silakan dilihat. Ini sangat familiar sekali. Mungkin ada yang pernah makannya? Kenapa? Ya, ada yang tahu apa? Bapak sengaja tidak menuliskan namanya biar otak kalian itu berpikir lebih kritis. Ayo, ada yang tahu namanya? Oke, berdiri, Irlan. Kenapa? Enggak? Apakah teman-teman yang lain setuju? Kita juga, Pak. Apakah setuju? Yang lain? Setuju? Oke, yang benar ini adalah rendang. Beri tepuk tangan kepada Irlan. Oke, nah selanjutnya ada yang tahu nih jenis kue apa? Oke, ya, Mary silakan berdiri. Bulu? Oke, boleh kita terima. Kita tampung dulu. Ada yang lain? Oh, puja. Oke, kita tampung. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain? Oke, nah baiklah anak-anak sekalian.
Nah, tergantung dengan penamaannya itu tergantung dengan apa bentuknya masing-masing. Namun yang jelas ini salah satu makanan khas dari provinsi Bengkulu. Yang mana seperti di wilayah Bapak di Kota Bengkulu, kue koja ini sering disajikan ketika ada acara-acara adat seperti pernikahan. Jadi seperti itu. Mungkin di tempat usaha kalian ada yang ingin diceritakan kapan saja ini disajikan? Ya, Dirlan, silakan berdiri. Lebaran Pak. Waktu lebaran. Oke. Oke, beri tangan kepada Dirlan. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Ya, ada yang tahu? Lemang. Oke, ada yang lain? Ada yang ingin coba menebak-nebak? Ini merupakan salah satu jenis makanan yang proses pembuatannya itu menggunakan bambu. Ya, ada yang mau namanya tadi? Apa? Oke, ya baiklah anak, benar sekali. Ini salah satu jenis makanan khas dari Bengkulu, yaitu lemang tapai. Yang mana dalam proses pembuatannya itu menggunakan berbagai macam bahan. Dan salah satunya itu menggunakan bambu sebagai wadahnya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita tadi melakukan diskusi tanya jawab terkait dengan makanan khas daerah yang ada di Bengkulu. Nah, Bapak selanjutnya ingin membagikan kalian ke beberapa kelompok terlebih dahulu. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Sebelumnya caranya ini saja ya. Bapak biar tidak lama, Bapak membagikannya secara berhitung saja. Mulai dari Meli, silakan berhitung. 2, 3, 1. Oke. Nah, silakan kelompok 1 bergabung ke kelompok 1 dan kelompok 2 bergabung ke kelompok 2. Baik, anak-anak sekalian, Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan ya? Bisa mengerjakannya? Bagaimana? Kesulitan? Lalu? Nanti kita jelaskan. Ayo. Irwan, apakah bisa? Oke, kerjakan ya, kerjakan yang baik ya. Kerjakan dengan cara kerjasama. Oke, waktunya sudah habis. Oke, anak sekalian, nah, oke, tenang dulu, ya tenang. Anak soleh. Iya. Oke, nampaknya kurang semangat ini. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, yang ini duduk saja nggak apa-apa. Nah, di sini Bapak agar kita semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, silakan Nando maju ke depan untuk memimpin tepuk semangat. Dari sini saja. Oke, ya. Ayo. Pimpin. teman-teman kita lagi bersama dulu. Gak bersemangat. Oke, sekali lagi, belum semangat itu. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. Gak bersemangat. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, perhatikan papan tulis yang ada di depan kalian. Nah, tadi masing-masing kelompok telah menuliskan 5 makanan khas Bengkulu. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk menuliskan terlebih dahulu papan tulis, kemudian nanti menjelaskan apa makanan khas yang kalian tulis tersebut. Nah, di sini perwakilan kelompok silakan maju ke depan terlebih dahulu. Ya, kelompok 1 dan 2 perwakilannya. Ya, kelompok 2 silakan.
pendapat dan juga opini dari kelompok 1 dan 2. Oke, kalau kita berdiri dulu. Oke, baik. Mari kita sama-sama mengeceknya ya. Ya Pak. Oke Pak. Ini lampunya dulu. Ya. Makanan khas daerah Bengkulu nomor 1 itu Tak boleh kalau ada salah. Bentar Pak ya. Ulangi Pak saya. ayo cepat. Sudah Pak. Oke. Baik, sekalian, mari kita bahas. Nampaknya jawabannya ini materi ini mana ada perbedaan di tulisannya. Ya, baik. Ya, nomor 1, silakan kelompok 1 siapa? Ya, Irwan, silakan jelaskan apa saja nama makanannya. Beserta nomor. Nomor 1 itu Pak ada rendang. Oke, kita tunjukkan sambil ini tunjukkan pada ini. Ya, oke. Ya. Yang kedua itu ada rendang tapai. Oke. Yang ketiga ada lemeang. Oke. Yang keempat ada roti hitam. Oke, Dan yang kelima pepes. Oke. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan jelaskan. Baiklah, di sini yang pertama yaitu makanan Bengkulu, yaitu pendang. Yang kedua yaitu ada lemang tapai. Kemudian yang ketiga ada lemang. Yang keempat ada paitan dan yang kelima ada pepes. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Nah, di sini mari kita menguji wawasan perwakilan masing-masing kelompok ini. Nah, di sini Bapak pada kalian, coba kalian tanyakan. Misalnya apa saja bahan pokok dalam pembuatan makanan tersebut? Bapak silakan. Ayo, kita tes pengetahuan teman-teman kita di depan ini. Saya mau nanya. Ya, silakan. Mau nanya bagian nomor 3. Lemeang itu apa? Terbuat dari apa? Oke. Silakan dijelaskan Bapak. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini lemang terbuat dari bambu muda. Yang mana bambu muda itu difermentasikan seperti pembuatan tapai, Pak. Kemudian setelah sekitar 3 hari didiamkan, setelah itu jadi harum. Oke, tepuk tangan. Yeay. Oke, kelompok 2. Ini tanya tidak kepada kelompok 1. Ada Pak. Ya, silakan. Bagian nomor 5 itu pepes kan. Itu mana Pak? Ya. Ya, sambil menghadap ke kamera ya. Ya, saya akan jawab ada dari kelompok 2. Pepes itu biasanya terbuat dari ikan, Pak. Dicampur dengan bumbu seperti kunyit, cabai, kelapa. Kelapa, ya, kelapa. Kelapa, Pak. Kelapa. Dan itu dibungkus dengan daun pisang, Pak. Oke. Apakah kalian suka makan teres? Ya, kapan-kapan baru Bapak ya. Oke. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, silakan duduk. Silakan duduk dan tawarkan mejanya. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan papan tulis yang ada di depan kalian. Nah, di sini ada makanan khas Bengkulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh masing-masing perwakilan kelompok tadi, itu ada 5 jenis makanan yang ada di provinsi Bengkulu. Sebenarnya itu lebih dari 5, akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya menjelaskan tentang 5 makanan khas Bengkulu. Yang pertama itu ada pendang. Nah, pendang ini anak-anak sekalian itu merupakan salah satu makanan khas
yang mana dalam pembuatannya ini itu menggunakan berbagai jenis bahan alami seperti daun alas, kemudian juga di dalam pembuatannya itu menggunakan juga kelapa, dan juga bisa juga dengan apa itu ikan-ikan kecil. Oke, benar. Selanjutnya itu adalah lontong tapai. Nah, lontong tapai di sini itu merupakan makanan khas dari Bengkulu yang proses pembuatannya itu dengan cara dibakar. Yang mana bahan pokoknya itu ada apa? Ketan, beras ketan, kemudian juga bambu dan juga santan. Nah, kemudian lemia. Tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan kelompok bahwa lemia ini merupakan suatu makanan khas yang sumbernya itu dari bambu muda, atau kalau bahasanya ini bahasa kerennya rebung, ya. Oke. Nah, selanjutnya roti tart atau waitan. Nah, roti tart atau waitan ini kue khas dari Bengkulu, yang mana dalam proses pembuatannya itu dengan cara dibakar atau menggunakan di oven, ya. Nah, jadi kue tart ini sepengetahuan Bapak itu sering disajikan ketika ada pesta pernikahan yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian yang terakhir itu ada pepes. Nah, pepes di sini hampir mirip dengan pendaf dalam proses pembungkusannya menggunakan daun talas, akan tapi sedikit perbedaan. Yang mana perbedaannya itu dari segi bumbunya tadi, ya kan? Kalau pendaf itu cenderung ikannya lebih sedikit daripada pepes. Kalau sedangkan pepes ini itu ikannya lebih banyak dibandingkan bumbunya, seperti itu. Nah, oke anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian guna melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi makanan khas daerah Bengkulu yang telah kita pelajari pada kegiatan belajar hari ini. Bapak akan membagikan soal evaluasi ini, dan soal evaluasi ini dikerjakan secara individu dan tidak boleh mencontek. Jadi dikerjakan secara jujur. Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Silakan ketua kelas mengumpulkan soal evaluasinya pada Bapak. Oke, baik anak-anak sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyimpulkan atau merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak silakan saudara Nando untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita dan materi kita pada pagi hari ini. Silakan sambil berdiri di kelas. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang makanan khas daerah Bengkulu, di mana tadi ada 5. Pertama itu ada rendang, juga mencapai 3 lima. Itu pepes, Pak. Oke, baik. Nah, silakan duduk. Baiklah anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan pemaparan dari Ananda Nando. Tadi dia menjelaskan tentang makanan khas daerah Bengkulu, yang mana kita membahas 5, yaitu ada lontong tapai, kemudian kendal, ada kue baitan, kemudian ada kojak, dan juga ada lemang. Nah, itulah anak-anak sekalian beberapa makanan khas daerah yang berasal dari Bengkulu. Kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu dan juga Provinsi Bengkulu wajib mengenal dan mengetahui apa saja makanan khas daerah dari tempat kelahiran kita, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk identitas dan juga karakteristik dari masing-masing daerah kita. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini
Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ketua kelas, silakan maju ke depan, pimpin teman-teman